pada memerhati hukum dan konstitusi. Dan yang kami banggakan, panitia penyelenggara Direktur Agensi 2021 izin perkenalkan kami dari Komite Perkenalkan, nama saya Yusuf Bariki, berperan sebagai petugas pengadilan sekaligus menjadi saksi satu dari terdakwa. Saya Yuli Kusuma sebagai ketua majelis. Saya India sebagai hakim anggota 1. Saya Sulfanafika sebagai hakim anggota 2. Saya dari sini sebagai penasihat hukum. Saya Bintang dari sebagai penuntut umum. Saya Muhammad Ilham sebagai penuntut umum. Saya Muhammad Jalal sebagai panitera pengganti dan juru. Saya Saya Asri Khalid sebagai terdakwa dan penasihat. Saya Budaya sebagai terdakwa 3 PPM. Saya sebagai Madara sebagai saksi 2 untuk terdakwa dan tugas pengadilan. Saya Amir Farahmudia sebagai saksi korban. Saya Pak Putra sebagai guru bahasa. Saya Muhammad Subhandi sebagai ahli. Sekian perkenalan dari kami. Selamat mendengarkan. Salam yuridis. Mohon perhatian. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Kota Timur. Satu, pada saat majelis hakim memohon bukti dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir harus berdiri untuk menghormati. Dua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan memberi hati dan memelihara ketentuan dalam ruang sidang. Tiga, pengunjung sidang tidak makan, minum, merokok, memakai obat, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu sidang. Empat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan secara formal kepada pengadilan. Lima, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video atau video menunjukkan kepada hakim setelah sidang. Nah, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati kata tertib persidangan dan melakukan pendidikan dalam penjelasan masuk ke dalam kata-kata tersebut, maka akan tindakan setelah sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran kata tertib tersebut dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak memenuhi kemungkinan melakukan kesalahan terhadap saksinya. Sekian kata tertib yang kami bacakan, harap ditaati dan dipatuhi. Sidang segera dimulai. Sidang perkara pidana nomor 121/P.Sus/2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Ramia, IKT Putra dan Kweklen alias Aliando segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Sidang perkara pidana nomor 121-Pit-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kwek Leng Bin alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Ya, silakan bisa duduk ya terdakwa. Terdakwa, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah siap mengikuti persidangan kali ini? Ya, itu sebelumnya kenapa saudara kakinya ditembak? Saudara mencoba melarikan diri. Itu sudah konsekuensi saudara ya yang harus diterima ya. Baik, sebelumnya akan saya bacakan identitas dari para terdakwa terlebih dahulu. Terdakwa 1 atas nama Ratna Rahmia binti Adi Hermawan, tempat tanggal lahir Kuta 1 Februari 1994, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kartika Plaza nomor 42, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Apakah betul? Betul. Terdakwa 2 atas nama IGD Putra bin IGD Wahyu, tempat tanggal lahir Denpasar 1 Mei 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pulau Moyo, Denpasar, Kelurahan Bedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, agama Hindu, pekerjaannya karyawan swasta. Apakah betul? Saudara ya. Terdakwa 3 atas nama Kwek Leng Ben alias Aliando bin Wu Jianho, tempat tanggal lahir Marina East, Singapura 11 Januari 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Singapura, tempat tinggal Queen Street Wilby Central Service Apartment Singapura, agama Buddha, pekerjaannya wirausaha. Apakah betul? Betul ya. Ya, betul. Baik, kepada para terdakwa, apakah benar yang di sebelah kanan saudara adalah kuasa hukum saudara? Betul ya. Kepada penasihat hukum, silakan saudara bisa tunjukkan surat kuasa, kemudian berita acara sumpah dan juga kartu tanda advokat saudara. Silakan. Ya, selanjutnya karena identitas sudah dikonfirmasi oleh para terdakwa, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan dakwaan dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah yang mulia. Penasihat hukum, sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Sudah, baik. Sebelumnya ada pesan dari majelis supaya para terdakwa tetap memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang saudara lihat dan yang saudara dengar yang ada di persidangan. Apakah para terdakwa sudah mengerti? Baik. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan surat dakwaan nomor registrasi perkara 10/2019, identitas terdakwa 1 Ratna Rahmia dianggap dibacakan, 2 IGD Putra dianggap dibacakan, 3 Kwek Leng Ben alias Aliando dianggap dibacakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa 1 Ratna Rahmia, terdakwa 2 IGD Putra dan terdakwa 3 Kwek Leng Ben secara bersama-sama atau berkelompok tidak pidana pada bulan April 2019 hingga bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Renata Dana nomor 12 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, atau yang tidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara segini. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa terdakwa 1 Ratna Rahmia dan terdakwa 2 IGD Putra merupakan terapis di Beauty Spa Bali. Keduanya merupakan terapis yang sekaligus kasir pada Beauty Spa tersebut. Untuk terdakwa 3, Kwek Leng Ben merupakan pengusaha asal Singapura yang sering mengunjungi Beauty Spa sejak tahun 2017 dan sudah memiliki kartu keanggotaan. Setiap Kwek Leng Ben mengunjungi Beauty Spa, ia selalu dilayani oleh Ratna Rahmia dan IGD Putra. Bahwa Kwek Leng Ben menunjuk dan mengajak Ratna Rahmia serta
IGD Putra untuk melakukan tindak pidana pembobolan data nasabah bank dengan cara skimming. Skimming bisa diartikan sebagai pencurian informasi dari kartu kredit dan debit yang dilakukan dengan cara menggandakan kartu. Kemudian hasil dari skimming tersebut akan dibagikan dengan rata-rata dan IGD Putra. Bahwa alat skimmer dan chip kamera yang disediakan oleh Quackland dan dipasang oleh rata-rata dan IGD Putra pada mesin EDC yang digunakan para pengunjung untuk melakukan transaksi di beauty spa. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diadab pidana dalam pasal 30 ayat 2 juga pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga pasal 55 ayat 1 3 Undang-Undang Hukum Pidana subsidiar bahwa terdakwa 1 Ratna Ramya, terdakwa 2 IGD Putra dan terdakwa 3 Quackland Bank secara bersama-sama atau berkelompok setiap-tiapnya pada bulan April 2019 hingga bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Danau Undang-Undang Nomor 12 Kecamatan Denpasar Selatan dan Pasar Bali atau tidak masuk dalam daerah hukum pengadilan pemilihan pasar secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dengan menggunakan cara skimming bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana dan pasal 12 Oktober 2019 yang telah menuntut umum yang secara Siana DPR HMH ditandatangani mengatur di peluang yang secara ditandatangani. Baik, cukup ya. Penasihat hukum, apakah saudara sudah mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara ingin mengajukan keberatan? Apakah sudah siap? Oke, saudara meminta waktu ya. 1 minggu ke depan bagaimana? Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, 1 minggu ke depan untuk membuat keberatan ya. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa. Oleh karena itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-PT-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Quackland Bank alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Ya, terdakwa silakan bisa duduk. Terdakwa dalam keadaan sehat? Sudah siap mengikuti persidangan kali ini? Sudah siap, baik. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan keberatan dari penasihat hukum para terdakwa ya. Apakah sudah siap penasihat hukum? Siap yang mulia. Penuntut umum sudah menerima salinannya? Belum yang mulia. Penasihat hukum serahkan yang asli kepada majelis dan salinannya ke penuntut umum. Baik yang mulia. Baik, penasihat hukum, silakan dengan keberatan saudara. Baik yang mulia. Izin membacakan yang mulia. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 121-PT-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa 1 Ratna Ramya, terdakwa 2 IGD Putra dan terdakwa 3 Quackland Bank diajukan oleh tim penasihat hukum Alvina Kristiani CSA disampaikan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar hari Kamis 31 Oktober 2019. Berdasarkan uraian di bawah ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa telah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Karena 1. Uraian perbuatan pada dakwaan primer yang didakwakan oleh penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap.
karena tidak dijelaskan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana sesuai unsur pelanggarannya. Pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dalam uraiannya, penuntut umum tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana cara terdakwa mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan alasan tersebut. Selanjutnya, jika ditinjau dari pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Atas dakwaan penuntut umum yang demikian, berdasarkan jurisdipensi Mahkamah Agung RI nomor 600/Pit/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscure libel atau kabur. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Kedua, dalam dakwaannya penuntut umum tidak memuat akibat kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa dengan jelas. Ketidakjelasan uraian kerugian tersebut karena dalam uraian perbuatan dakwaan penuntut umum menggunakan redaksi yang susah dimengerti dan dipahami, serta tidak disesuaikan dengan perumusan undang-undang yang berlaku, sehingga dakwaan yang demikian mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Ketiga, struktur dakwaan dari penuntut umum tidak mencerminkan subsidiaritas, namun dibuat dengan bentuk dakwaan subsidiar. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Ratna Rahmia Igede Putra dan Kwek Leng Ben memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memutuskan putusan selah dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Ratna Rahmia Igede Putra dan Kwek Leng Ben untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM-7-Denpasar-10-2019 batal demi hukum. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ekbo Ekbono, hormat kami penasihat hukum terdakwa Alvina Kristianingsih SH ditandatangani. Cukup Yang Mulia. Baik, cukup ya. Dari penuntut umum, apakah saudara sudah mengerti dengan keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan? Sudah Yang Mulia. Saudara ingin menanggapinya? Ya, kami ingin menanggapinya Yang Mulia. Apakah sudah siap? Belum Yang Mulia, kami perlu waktu. Perlu waktu ya. 1 minggu ke depan, apakah cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, 1 minggu untuk membuat tanggapan ya. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Penuntut umum? Tidak ada. Penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembacaan tanggapan dari penuntut umum. Maka dari itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-P.Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia Igede Putra dan Kwek Leng Ben alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Silakan terdakwa bisa duduk. Baik, terdakwa dalam keadaan sehat. Sudah siap mengikuti persidangan kali ini? Sudah siap. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan tanggapan dari penuntut umum. Apakah sudah siap penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Penasihat hukum? Sudah Yang Mulia. Belum Yang Mulia. Saudara belum menerima salinannya? Belum Yang Mulia. Belum. Baik, penuntut umum, silakan serahkan yang asli kepada majelis dan salinannya ke penasihat hukum. Silakan penuntut umum dengan tanggapan saudara. Jaksa Negeri Denpasar, Pengadilan Hakim Yang Mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah kami selaku penuntut umum untuk membacakan tanggapan terhadap eksepsi dengan penasihat hukum para terdakwa. Jika melihat dan membaca eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa, eksepsi tersebut menyangkut syarat material surat dakwaan karena dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Namun, penasihat hukum para terdakwa tidak membaca dakwaan secara menyeluruh dan cermat surat dakwaan dari penuntut umum. Jadi Hakim Yang Mulia dan saudara penasihat hukum yang
Surat penuntut umum meregistrasi perkara pada M7 garing Denpasar garing 10 garing 2019 yang kami ajukan dalam persidangan ini secara tegas dan jelas telah memenuhi persyaratan material pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Pengadilan Pidana, yakni secara material surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan sehingga telah memenuhi persyaratan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pendapat kami di atas, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan dakwaan serta tanggapan penuntut umum atas eksepsi tersebut. 3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDN 7 Denpasar garing 2019. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum para terdakwa yang kami bacakan pada sidang pada hari ini. Denpasar 7 November 2019. Hormat kami selaku penuntut umum. Sekarang saya menjadi saya dengan secara kami mohon kepada putusan saya diterangkan. Baik, cukup. Penasihat hukum, saudara sudah mengerti tanggapan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Sudah mengerti ya? Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan penuntut umum? Tidak ada. Penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baik, karena tanggapan telah dibacakan oleh penuntut umum, maka saatnya majelis untuk bermusyawarah dalam menyusun putusan sela ya. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembacaan putusan sela. Maka dari itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-P-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, Igede Putra dan Kwekleng Ben alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Silakan, bisa duduk ya terdakwa. Baik, terdakwa dalam keadaan sehat? Sudah siap mengikuti persidangan kali ini? Sudah siap. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sela ya. Maka dari itu diingatkan kembali supaya para pihak memperhatikan putusan sela yang akan dibacakan. Apakah semuanya sudah mengerti? Putusan sela nomor 121-P-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa 1. Ratna Rahmia binti Adi Hermawan, identitas dianggap dibacakan. 2. Igede Putra bin Igede Wahyu, identitas dianggap dibacakan. 3. Kwekleng Ben alias Aliando bin Wujianho, identitas dianggap dibacakan. Setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar dan membaca surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar dan membaca eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa dan tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum para terdakwa, menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan nomor 121-P-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya adalah primer, terdakwa didakwa pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 81 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum, penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut yang pada pokoknya adalah dakwaan bersifat kabur dan tidak jelas atau obscure libel.
Menimbang bahwa atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah surat dakwaan sudah sesuai dengan syarat material yang telah diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil maupun material, maka keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak. Menimbang bahwa keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan mengingat pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa secara seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 12 Oktober 2019 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara para terdakwa dilanjutkan. 4. Menentukan biaya dalam perkara ini setelah putusan akhir. Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari ini, Kamis 14 November 2019 oleh Dwi Yuli Kusumaning Tias, SHMH sebagai Hakim Ketua, Nailul Hidayah SHMH dan Zilvanovika SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan 2, dibantu oleh Muhammad Zainal Arifin SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Miftah Rosiana Dewi SHMH dan Muhammad Khatibul Umam SH sebagai penuntut umum, dan di hadapan para terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Dwi Yuli Kusumaning Tias, SHMH ditandatangani, Hakim Anggota 1 Nailul Hidayah SHMH ditandatangani, Hakim Anggota 2 Zilvanovika SHMH ditandatangani, Panitera Pengganti Muhammad Zainal Arifin SH ditandatangani. Baik, karena putusan telah tidak mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian ya. Penuntut umum sudah siap dengan bukti yang akan saudara ajukan? Belum. Penasihat hukum, saudara juga harus mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan ya. Baik, Yang Mulia. Baik, karena para pihak belum siap dengan bukti-buktinya, maka sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembuktian. Maka dari itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-P-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Wekleng Ben alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Ya, terdakwa bisa duduk. Silakan. Terdakwa dalam keadaan sehat? Sudah siap mengikuti persidangan kali ini? Sudah siap. Baik. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembuktian ya. Penuntut umum apakah sudah siap dengan bukti yang akan saudara ajukan? Sudah, Yang Mulia. Kami membawa bukti berupa 1 mesin EDC, alat skimmer, chip kamera ATM cloning, cetak koran bank, 1 unit handphone, 1 unit laptop, memory card, 2 kartu perdana, dan bukti rekaman CCTV, serta 4 orang saksi dan 2 orang ahli. Namun 3 orang saksi tidak dapat hadir dikarenakan sengaja tidak dipanggil, karena tempat kediamannya jauh dari tempat persidangan, dan 1 orang ahli tidak dapat hadir juga dikarenakan sedang menjalankan tugas negara. Keterangannya di bawah sumpah menjadi bukti surat. Ya. Karena saksi ahli tidak bisa hadir, maka keterangannya tidak valid, Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, Ya. dikarenakan saksi dan juga ahli kita yang mintai keterangannya berdasarkan kesaksian dan juga keahliannya telah sesuai dengan pasal 179 untuk pasal 167 Undang-Undang Acara Pidana, maka keterangan saksi dan juga ahli tersebut dianggap sah. Baik. Baik, tadi karena ada keberatan dari penasihat hukum ya, dengan berdasarkan pasal 179 contoh pasal 162 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim mempersilahkan kepada penuntut umum agar dapat membacakan keterangan saksi dan juga ahli yang berada di bawah sumpah tersebut ya. Penasihat hukum, apakah saudara masih keberatan? Masih, Yang Mulia. Mohon keberatan saya dicatat dalam berita acara persidangan. Baik, akan dicatat oleh panitera ya.
kita lanjutkan ya pemeriksaan. Silakan penuntut umum bisa tunjukkan bukti-buktinya. Baik. Penasihat hukum silakan bisa maju ke depan. Ya, bisa dilihat ya, ini bukti yang telah disita. Ya, terdakwa bisa melihat ya. Baik, penuntut umum, apakah ada yang ingin dihadirkan di persidangan tadi? Saksi ya. Sebelumnya kepada para terdakwa, silakan bisa duduk di sebelah kanan penasihat hukumnya. Silakan penuntut umum bisa panggil saksi ke ruang sidang. Oke, pada saksi bisa tunjukkan kartu identitas saudara? Oke. Baik, karena penuntut umum memohon untuk dihadirkan juru bahasa, maka majelis hakim akan bermusyawarah terlebih dahulu. Untuk itu, sidang diskors. Baik, skorsing dicabut. Majelis hakim telah sepakat untuk menunjuk saudara Mar'atul Ulfa sebagai juru bahasa ya. Kepada saudara Mar'atul Ulfa bisa memasuki ruang persidangan. Ya, bisa duduk. Silakan. Mar'atul Ulfa, saudara Mar'atul Ulfa ya. Bisa tunjukkan kartu identitas saudara? Benar namanya Mar'atul Ulfa ya? Agamanya Islam, benar. Sekarang kerjanya di mana? Kerjanya saudara sudah berapa kali menjadi juru bahasa dalam persidangan? 3 kali. Sebelumnya saudara apakah mengenal para terdakwa? Tidak mengenal ya? Bersediakah saudara untuk kami sumpah terlebih dahulu? Bersedia. Saudara bisa berdiri, kemudian 2 langkah ke depan ya. Ya, hati-hati itu perutnya sudah besar. Berapa bulan itu ibu? 5 bulan ya. Iya, sudah besar sekali ya. Ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, saya bersumpah sebagai juru bahasa, saya akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan sesuai dengan pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Baik, cukup. Bisa kembali duduk, Ibu. Saya kembali kepada saksi ya, mohon dibantu. Saksi bisa tunjukkan kartu identitas saudara. Hakim anggota bisa dibantu. Nama saudara di sana Christina. Tempat tanggal lahir saudara di Marina East tanggal 23 Juli tahun 1992. Jenis kelamin saudara perempuan. Kebangsaan Singapura.
alamat saudara di Jalan Mado 29 Metro Residence nomor 2083112 Singapura. Terima kasih. Agama saudara Kristen dan pekerjaan saudara sebagai penyanyi apakah betul saksi? Cukup baik. Pada saksi, apakah saudara mengenal para terdakwa? Pernah melihat? Saudara pernah melihat di mana? Oke, di beauty spa. Kemudian, saudara apakah bersedia untuk kami sumpah terlebih dahulu? Bisa berdiri ya? Bisa dibantu tolong. Kemudian tangan kirinya memegang Alkitab. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan dia adalah yang daripada yang sebenarnya. Semoga dengan lima pasang. Baik, silakan. Baik, cukup bisa duduk. Ya. Baik, saksi tadi saudara mengatakan bahwa pernah melihat ya terdakwa Ratna dan juga Putra itu di beauty spa. Saya ingin bertanya alamat dari beauty spa itu di mana ya? Silakan hakim anggota bisa bertanya pada saksi. Berapa saudara mau berbicara? Kemudian bayaran di sana seperti apa? Saudara saksi. Dan ketika saudara melakukan transaksi, apakah ada hal yang mencurigakan? Cukup baik, hakim anggota ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk saudara saksi, kapan saudara itu mengetahui bahwa soal kelihatan saudara itu berkurang? Kemudian setelah saudara itu tahu terkait hal tersebut, kepada siapa saudara melaporkan? Untuk nilai kerugiannya itu berapa?
Baik. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara ini melihat ketika terdakwa itu memasang chip kamera? Baik, ada pertanyaan lain? Cukup yang mulia. Cukup, baik. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saksi bisa meninggalkan ruang sidang dan ini kartu identitasnya jangan lupa dibawa ya. Baik, penuntut umum, silakan saudara bisa bacakan keterangan saksi yang berada di bawah sumpah tersebut. Bahwa saksi mengunjungi Bitispa pada tanggal 3 Mei 2019 dan 2 Juli 2019. Bahwa saksi melakukan treatment di Bitispa wilayah Klinik Putra. Bahwa saksi menggunakan kartu kredit BCA yang melakukan treatment di Bitispa. Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak 150 juta rupiah dan seterusnya. 2. Saksi atas nama Surya Saputra telah membuat pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi mengunjungi Bitispa pada tanggal 13 Mei 2019 dan 20 Juli 2019 bahwa saksi melakukan treatment di Bitispa wilayah TNI di Putra. Bahwa saksi menggunakan kartu debit mandiri setiap yang melakukan transaksi di Bitispa. Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak 100 juta rupiah dan seterusnya. 3. Saksi atas nama Cika Andini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi mengunjungi Bitispa pada tanggal 4 Mei 4 Juni 2019 dan 14 Juli 2019. Bahwa saksi melakukan treatment di Bitispa wilayah Rahmia. Bahwa saksi menggunakan kartu kredit BCA siap yang melakukan transaksi di Bitispa. Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak 150 juta rupiah dan seterusnya. Baik, cukup ya. Ada lagi yang ingin saudara hadirkan? Ahli, sudah hadir ahlinya? Sudah, bisa panggil ahli ke ruang sidang. Ya, silakan bisa duduk. Saudara ahli, bisa tunjukkan kartu identitas dan juga CV saudara. Benar namanya Imade Jupri, benar? Betul. Saudara agamanya apa? Hindu ya. Kemudian sekarang bekerja di mana? Oke. Sudah berapa kali menjadi ahli dalam persidangan? 3 kali, baik. Sebelumnya, apakah saudara mengenal para terdakwa? Kurang mengenal atau tidak mengenal? Tidak mengenal, tidak pernah lihat, begitu? Baik, ahli, bersedia tidak untuk kami sumpah terlebih dahulu? Bersedia ya. Bantu. Ahli bisa berdiri 2 langkah ke depan ya. Jadi bisa bersikap sumpah sesuai dengan agama saudara. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, terima kasih. Silakan hakim anggota 2 bisa bertanya pada ahli.
dengan cara untuk memiliki dari terhadap ya kejahatan itu sangat dan beragam. Serangkaian kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang 19 tahun 2011. Apakah undang-undang tersebut hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja? Jadi aturan ini berlaku bagi orang yang ada di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan juga ini memiliki akibat yang memiliki kerugian akibat hukum yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia atau dua undang-undang hukum Indonesia. Yang melakukan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini baik di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah Indonesia dan berikan kepentingan Indonesia Yang merasa mengalami saat melakukan tindak pidana segini, alat apa saja yang digunakan dan bagaimana proses pemilihan datanya? alat tambahan yang diberikan untuk melakukan ini pada masyarakat. Kemudian dilanjutkan ke proses yang di dalamnya ada mereka nanti dilanjutkan itu untuk menyalin informasi. Barang bukti yang sudah ada di sini ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana skimming. Baik, cukup. Hakim anggota 1 ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Setiap orang dengan sengaja dan atau melawan mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan kecuali dan 3. Setiap orang dengan sengaja atau mengakses komputer dan atau kecuali dengan Sanksinya seperti apa? Setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara dan atau denda. Ya, setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rupiah. Jika setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda 8. Saya pegang ini ada jadi dilakukan. Jadi fungsinya sebagai apa? Dan itu dengan magnet listrik pada satu ATM dengan di dalamnya itu ada Berarti skimmingnya itu di situ ya? yang mengalir itu ya. Kemudian apakah pencurian dengan menggunakan kartu ATM digital seperti ini termasuk dalam pasal 20 ayat 2 termasuk yang tidak karena informasi dan atau informasi. Cukup baik dari penuntut umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Ada yang mulia. Silakan. Kepada ahli kan telah mengetahui tentang kronologi dari perkara ini ya. Dan itu apa namanya? Ini telah sesuai dengan pasal 30 ayat 20 ITE. Sudah sesuai ini nyalin informasi tanpa
Cukup, baik. Dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan pada ahli? Ada yang Silahkan. mesin EDC, terus alas skimmer, kamera itu siapapun. Nah, untuk mesin DIY itu ada beberapa pelanggan antaranya atau KTP, Ada pertanyaan lain? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, cukup. Baik. Terdakwa, apakah saudara membenarkan keterangan dari ahli tersebut? Semuanya ya, setuju ya? Baik. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada ahli, silakan bisa meninggalkan ruang sidang dan ini kartu identitasnya jangan lupa diambil ya. Baik, penuntut umum, saudara bisa membacakan keterangan ahli yang berada di bawah sumpah. Alias namanya itu siapa ya? Dua rumah atau bentuknya? Orang ahli memeriksa barang bukti berupa kotak warna sifat dengan nomor IMEI 86 33 63 dengan nomor perdana 085 323 kartu ATM cloning, chip kamera, alat skimmer, dan laptop. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti terdapat memori digital dan dapat dilakukan akuisisi dan analisis data terdapat koneksi compatibility aktif antara komunikasi yang menerangkan kerjasama melakukan tindak pidana pembobolan dana nasabah. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada ahli dapat dibenarkan bahwa identitas dari pelaku pencurian data dan barang nasabah merupakan karyawan di pusat. Bahwa perbuatan pelaku sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang memperbaharkan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 81 Undang-Undang 3 ayat tahun 2019 tentang elektronik dan seterusnya. Cukup, baik. Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa apakah keberatan? Keberatan, ya. Baik, penuntut umum ada lagi? Sudah cukup? Baik, sekarang penasihat hukum, saudara ingin mengajukan apa saja? Kami akan mengajukan saksi-saksi yang mulia. Saksi-saksinya sudah hadir? Sudah yang mulia. Sudah hadir, baik silakan panggil saksi satu demi satu ke ruang sidang. Baik yang mulia. Ya, saksi silakan duduk. Saksi bisa tunjukkan kartu identitas saudara? Ya. Bisa tolong dibantu ya, anggota. Tempat tinggal di Desa Semarang Raja, Kecamatan Pasar ini, Kabupaten Pasar, agar nggak muncul dan pekerjaan saudara sebagai karyawan swasta. Kepada saksi, apakah saudara mengenal para terdakwa? Oke. Saudara ada hubungan keluarga tidak dengan para terdakwa? Tidak ada hubungan. Oke. Sebelum memberikan keterangan, saudara bersedia tidak untuk kami sumpah terlebih dahulu? Bersedia. Silakan saudara bisa berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Dewa Kuan Yin, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan
yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Bisa kembali. Ya. Saksi, Bapak Yube ya. Saudara sudah kenal dengan Ratna Rahmia dan juga I Gede Putra itu dari kapan? Oke, oke. Kemudian kapan saudara tahu bahwa ada kejadian tindak pidana skimming di beauty spa? Selanjutnya hakim anggota dua ada yang ditanyakan. Saudara saksi, pernah tidak saudara ini mencurigai terkait kedua terdakwa ini terkait dengan pembayaran transaksi pembayaran yang ada di beauty spa? Maaf, maaf. Oke, cukup, cukup. Dalam persidangan tidak boleh ribut-ribut ya, saudara. Harap tenang. Hormati persidangan ya, hargai persidangan, oke? Tenang. Saudara sebagai saksi harap jawab pertanyaan yang ditanyakan, oh ya. Jangan ribut-ribut, silakan bisa dilanjutkan. Pertanyaan tadi saya ulangi ya, karena tadi belum terjawab pertanyaannya. Tadi saudara langsung membuat keributan di persidangan. Untuk saya ulangi pertanyaannya, pernah tidak saudara ini mencurigai kedua terdakwa terkait dengan transaksi pembayaran di beauty spa? Barang apa saja yang diminta dari beauty spa? Tadi kan saudara katakan bahwa saudara mengetahui terkait tindak pidana ini karena ada kepolisian yang menggeledah. Cukup baik. Hakim anggota satu ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi saya ingin bertanya, bahwa dari beauty spa adalah IPDB. Cukup baik. Selanjutnya, penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi ini kan seorang manajer. Apakah saudara saksi ini tidak pernah melihat rekaman CCTV? Ada pertanyaan lain? Cukup baik. Dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Para terdakwa ya, apakah saudara keberatan dengan keterangan saksi tersebut? Tidak keberatan. Kenapa saudara? Oke, karena dia menuduh saudara ya. Namun akan kita
dengarkan keterangan saksi dari yang lainnya ya, agar lebih jelas lagi. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada saksi, silakan saksi bisa meninggalkan ruang sidang dan ini kartu identitasnya jangan lupa dibawa ya. Penasihat hukum silakan panggil saksi ke ruang sidang. Silakan bisa duduk. Saksi bisa tunjukkan kartu identitas saudara? Identitas ya. Untuk nama Nela Karisma, tempat tanggal lahir di Surabaya, tanggal 3 Maret tahun 1953, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Kartika Plaza nomor 42 Kuta Bali, agama Islam, dan pekerjaan karyawan swasta. Benar? Pada saksi, apakah saudara mengenal para terdakwa? Hanya pernah melihat ya. Saksi ada hubungan keluarga tidak dengan para terdakwa ini? Tidak ada hubungan keluarga. Kemudian apakah saksi bersedia untuk kami sumpah terlebih dahulu? Bersedia ya, baik. Silakan saudara bisa berdiri. Bisa maju juga ke depan ya. Seperti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Ya, cukup. Pada saksi, tadi saudara mengatakan mengenal ya terdakwa Ratna dan juga terdakwa Putra. Seberapa kenal saudara dengan mereka? Oke. Kemudian dalam kesehariannya perilaku para terdakwa ini bagaimana menurut saudara? Oke, cukup. Silakan nanti anggota bisa tanya. Apakah saudara tahu bahwa para terdakwa ini pernah melakukan tindak pidana kejahatan? Itu maksudnya dituduh itu bagaimana? Maksudnya mereka tidak melakukan tindak pidana tapi mendapatkan dakwaan seperti itu. Anda tidak tahu. Selanjutnya, apakah saudara itu pernah mencurigai untuk kedua terdakwa ini? Apakah mereka berkumpul untuk merencanakan seperti suatu kejahatan atau seperti itu? Pernah tidak? Perbincangan, saudara tahu tidak? Mengancam ya saudara terdakwa kuat London. Baik, cukup hakim anggota. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dengan saudara bercerita mengenai ancaman yang ia terima. Kemudian saudara ini kan juga pernah satu terjadi cerita. Dan apakah saudara itu tidak mengetahui bahwasannya Ratna dari mitra ini memasang ceritanya
dan sumber pada edisi digital. Saudara tidak demikian. Cukup, baik. Dari penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bagaimana keadaan perekonomian saudara terdakwa ini? Begitu. Ada lagi? Cukup. Dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Pada para terdakwa ya, apakah saudara keberatan dengan keterangan saksi? Apakah benar yang saksi katakan bahwa saudara menerima ancaman dari terdakwa Kwek Kleng Ben? Saya mengakui bahwa saya melakukan kejahatan tersebut dan saya sangat menyesal yang mulia. Saat itu saya melakukan kejahatan tersebut karena saya dipaksa dan diancam oleh Kwek Kleng Ben. Beliau mengatakan kalau saya tidak nurut maka beliau akan menghancurkan keluarga saya, dan saat itu kondisi keekonomian keluarga saya sedang sangat berat yang mulia. Orang tua saya sedang sakit kanker dan adik saya membutuhkan biaya untuk sekolah yang mulia. Ya. Yang mulia, Ya. karena saudara Ratna Rahmi dan juga Ike Putra itu kan korban dari keputraan dari Kwek Kleng Ben. Mereka itu diajak dan dibawa ke kanan Kwek Kleng Ben yang mulia. Baik, sudah cukup ya. Baik, apakah benar yang demikian itu terdakwa Ike Putra? Ya. Oke, sebentar ya, penuntut umum, silakan dilanjutkan. Baik, sudah cukup ya. Silakan penuntut umum. Tadi kan saudara Ike Putra ya telah mengakui atas perbuatannya. Nah, itu sejak kapan saudara Ike itu melakukan pemasangan terhadap chip kamera dan juga alat skimmer di EDC di perusahaannya? Iya enggak? Terima kasih. Saya melakukan pemasangan alat skimmer dan chip kamera itu seingat saya pada awal bulan April. Bulan April ya. Saudara memasang itu berapa kali? Empat kali. Oke, sudah dipasang 4 kali. Kemudian terkait dengan kerjasama yang saudara lakukan ya, itu apa imbalan yang saudara terima? Uang 100 juta. Untuk apa uangnya? Oke, kalau terdakwa Ratna, imbalannya apa? Saya diberi uang yang mulia. Uang juga? Berapa? 100 juta. 100 juta juga. Betul itu Kwek Kleng Ben? Oke. Oke, baik.
Baik, tadi saksi juga mengatakan bahwa ada sebuah percakapan ya di antara para terdakwa ini dan ada kalimat-kalimat yang berupa ancaman begitu. Baik, sudah cukup ya? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada saksi? Sudah cukup? Cukup, baik. Kepada saksi bisa meninggalkan ruang sidang dan ini kartu identitasnya jangan lupa diambil. Ya. Para terdakwa, saudara bisa duduk lagi ke depan. Ya, tadi saya mendengar bahwa para terdakwa ini sudah mengakui perbuatannya ya. Saudara menyesal tidak? Menyesal, sangat menyesal begitu. Saudara ingin mengulangi perbuatan seperti ini lagi tidak? Tidak ya? Jangan sampai. Baik, karena pemeriksaan saksi sudah selesai. Jangan lupa ini penuntut umum barang buktinya untuk diambil ya. Nanti untuk disimpan ke rubasan. Baik, karena pembuktian telah selesai, maka dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Maka dari itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, IGD Putra dan Kwekleng Ben alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Silakan terdakwa bisa duduk. Bagaimana kabarnya para terdakwa? Sehat? Sudah siap mengikuti persidangan kali ini? Baik, sesuai dengan agenda ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan ya. Penuntut umum apakah sudah siap? Penasihat hukum sudah menerima salinannya? Belum, Yang Mulia. Penuntut umum serahkan yang asli kepada majelis dan salinannya ke penasihat hukum. Baik, penuntut umum, silakan dengan tuntutan saudara.
bahwa terdakwa Ratna Rahmia, Girian Putra dan Kuatlamen selaku pemeriksaan pada sidang 3 dalam kesimpulannya sebagai tersangka terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. 2. Untuk tidak sengaja diantarkan atau melakukan umum bahwa ketika terdakwa menyatakan menggunakan kesempatan dan pengetahuan untuk memperkaya dan tanpa seizin korban mengambil data pribadi yang bersifat rahasia yang berdampak pada rekening tabungan para korban. 3. Unsur mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi tersebut dan atau dokumen elektronik bahwa para terdakwa secara terorganisir dan bekerja sama untuk merekam, mendiri, membobol data rahasia korban yang tersimpan secara tersistem oleh bank dengan menggunakan hak fitur dan chip kamera dengan tujuan memperoleh data pribadi orang yang menjadi sasaran sehingga dengan data tersebut dapat diperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa dokumen rekening dan susunan PIN ATM untuk kepentingan pribadi para terdakwa. 4. Unsur bersama-sama bahwa unsur bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa karena para terdakwa sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami bacakan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua tindak pidana dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelum kami sampaikan pembelaan pidana atas para terdakwa, perkenankan kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang mengatakan bahwa Kuatlamen merupakan otak dari pidana tersebut, bahwa Kuatlamen memberikan ancaman kepada Ratna Rahmia dan Girian Putra. Hal-hal yang mengatakan bahwa para terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, bahwa terdakwa Ratna Rahmia dan Girian Putra melakukan tindak pidana tersebut di bawah ancaman dari terdakwa Kuatlamen, bahwa terdakwa Ratna Rahmia dan Girian Putra hanya memenuhi perintah terdakwa Kuatlamen, bahwa para terdakwa telah bersumpah di persidangan dalam pertimbangan tersebut di atas masalah dan dasar hukum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan sebelumnya supaya berkaitan dengan pengadilan negeri selesai yang memiliki agar mengadili perkara atau pembunuhan. 1. Menyatakan para terdakwa Ratna Rahmia, Girian Putra dan Kuatlamen melakukan tindak pidana pembobolan data nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 di nomor 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga pasal 5 ayat 1 ke 1 Undang-Undang yang berbeda. 2. Menyatakan bahwa Kuatlamen juga melakukan ancaman kekerasan kepada Ratna Rahmia dan Girian Putra untuk dilakukan tindak pidana pembobolan data nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Menyatakan pidana terhadap terdakwa 1. Ratna Rahmia kurungan penjara selama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Girian Putra kurungan penjara selama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Kuatlamen kurungan penjara selama 9 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Semoga kepada mereka memberikan dukungan penting dan keteguhan dengan kepada majelis hakim pengadilan negeri Denpasar dalam memutuskan perkara ini. Demikian setelah perdana yang kami sampaikan pada sidang hari ini 5 Desember 2019 Denpasar 1 Desember 2019 dan telah menutup umum instalasi dari Westa yang ditandatangani. Baik. Penasihat hukum, apakah saudara mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia? Saudara ingin membuat pembelaan? Iya yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami meminta waktu yang mulia. Meminta waktu. 1 minggu ke depan, apakah cukup? Cukup yang mulia. Baik, 1 minggu ya. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Penuntut umum? Penasihat hukum? Tidak ada yang disampaikan? Tidak ada. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa. Oleh karena itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-Pi/Sus/2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, Gede Putra dan Kuatlamen alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang.
Silakan. Baik, terdakwa, bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah siap ya mengikuti persidangan kali ini? Baik, sesuai dengan agenda ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa ya. Apakah sudah siap penasihat hukum? Siap Yang Mulia. Penuntut umum apakah sudah menerima salinannya? Belum, silakan penasihat hukum serahkan yang asli kepada majelis dan salinannya ke penuntut umum. Baik Yang Mulia. Ya, penasihat hukum silakan dengan pembelaan saudara. Izin membacakan Yang Mulia. Pledoi perkara pidana nomor 121/PJDSUS/2019 Pengadilan Negeri Denpasar kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara nomor 121/PJDSUS/2019 Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa Ratna Ramya, terdakwa Kedi Putra dan terdakwa Kukiling Beng di Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Alvin Akseni CS bertindak kemudian atas nama serta keberingkilan kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Agustus 2019 atas nama Ratna Ramya, Kedi Putra dan Kukiling Beng dianggap dibacakan. Yang perlu kami tanggapi adalah sebagai berikut, bahwa unsur-unsur pada pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut. 1. Dengan sengaja, bahwa unsur dengan sengaja jika dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang ada menerangkan sebagai berikut. Ratna Ramya, terdakwa 1. Ratna Ramya diancam oleh saudara Kukiling Beng, sedangkan Ratna Ramya masih dalam keadaan terdesak terhimpit masalah ekonomi. Ibunya terkena kanker dan adiknya juga membutuhkan biaya untuk sekolah. Kukiling Beng mengancam akan menghancurkan Ratna Ramya dan keluarganya, sehingga Ratna Ramya terpaksa menuruti kemauan dari Kukiling Beng. Maka telah terbukti bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam perkara Eko dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana di bawah ancaman. Dengan demikian unsur dengan sengaja ini tidak terbukti. 2. IGD Putra, terdakwa 2. Kukiling Beng menghampiri IGD Putra dan Ratna Ramya, kemudian Kukiling Beng mengajak kerjasama untuk melakukan pemasangan skimmer dan chip kamera di mesin EDC. Apabila melakukan hal tersebut, IGD Putra dan Ratna Ramya akan diberi imbalan berupa uang. Awalnya IGD Putra tidak mau bahwa ia akan membahayakan keluarganya, sehingga ia terpaksa tidak bisa menolaknya. Maka setelah terbukti bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam perkara Eko dikarenakan terdakwa melakukan sengaja ini tidak terbukti. Putra dan Ratna Ramya, kemudian Kukiling Beng mengajak kerjasama untuk melakukan pemasangan skimmer dan chip kamera di mesin EDC. Maka telah terbukti bahwa dalam hal ini terdakwa Kukiling Beng memiliki niat atau secara sengaja menghampiri serta mengajak untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terbukti. Selanjutnya, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, bahwa apabila dikaitkan dengan para Eko menerangkan bahwa para terdakwa mengakses komputer dan atau sistem elektronik korbannya dengan menggunakan chip kamera serta alat skimming untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa jumlah dana rekening dan susunan PIN ATM untuk kepentingan pribadi para terdakwa. Bahwa dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab KUHP adalah sebagai berikut. 1. Orang yang melakukan, bahwa apabila dikaitkan dalam perkara Eko, maka yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan di sini adalah terdakwa Ratna Ramya, IGD Putra dan Kukiling Beng yang selama pemeriksaan pada setiap tingkatan dalam kedudukannya sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini. 2. Orang yang menyuruh melakukan, bahwa apabila dikaitkan dalam perkara Eko, maka yang dimaksud dengan unsur orang yang menyuruh melakukan di sini adalah terdakwa Kukiling Beng. 3. Orang yang turut melakukan, bahwa apabila dikaitkan dalam perkara Eko, maka yang dimaksud dengan unsur orang yang turut melakukan di sini adalah terdakwa Ratna Ramya dan bagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 30 ayat 2 junto pasal 2016 tentang Undang-Undang nomor junto dibebaskan dari hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada IGD Putra dan Kukiling Beng untuk seluruhnya. 2. Menolak surat nomor register perkara PDM strip 7 garing Denpasar garing 10 garing 2019
pada perkara pidana nomor 121-PT-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar. 3. Menyatakan terdakwa Ratna Rahmia dan Igede Putra tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh dituntut oleh Igede Putra dari dakwaan dan menyatakan agar terdakwa Ratna Rahmia dan Igede Putra dari tahanan karena memohon keringanan terhadap terdakwa Kwek Leng Ben. 7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara, atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Pledoi ini kami bacakan pada persidangan hari ini. Atas perhatian dan pertimbangan majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Alvina Kusyani CSK ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Penuntut umum, apakah saudara sudah mengerti dengan pembelaan yang telah dibacakan? Saudara ingin mengajukan replik? Tidak, baik. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Penuntut umum? Penasihat hukum, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan acara pembacaan putusan dari majelis ya. Maka dari itu diperintahkan kepada para pihak untuk menghadiri atas penundaan sidang pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Dan diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup. Sidang perkara pidana nomor 121-PT-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ratna Rahmia, Igede Putra dan Kwek Leng Ben alias Aliando dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, terdakwa, silakan duduk. Terdakwa dalam keadaan sehat. Saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan kali ini? Siap ya. Sesuai dengan agenda yang ada pada majelis hakim bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis. Maka dari itu diingatkan kembali supaya para pihak untuk mendengarkan dan juga melihat ya putusan dan juga yang akan dibacakan. Dan terdakwa harap disimak baik-baik ya putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 121-PT-Sus-2019 Pengadilan Negeri Denpasar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa 1. Ratna Rahmia binti Adi Hermawan, identitas dianggap dibacakan. 2. Igede Putra bin Igede Wahyu, identitas dianggap dibacakan. 3. Kwek Leng Ben alias Aliando bin Wu Jianho, identitas dianggap dibacakan. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, setelah mendengar pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa 1, Ratna Rahmia, dan terdakwa 2, Igede Putra haruslah dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Setelah mendengar permohonan terdakwa 3, Kwek Leng Ben yang pada pokoknya menyatakan agar ia dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menimbang bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 20 tanggal 21 November 2019.
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi 1. Rifana Kristina, 2. Aditya Gunawan, 3. Surya Saputra, dan 4. Cika Andini yang semuanya berada di bawah sumpah dan keterangannya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut: 1. Imade Jupri, 2. Lilis Pujiati, yang semuanya berada di bawah sumpah dan keterangannya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya, bahwa para terdakwa tidak berada dalam tekanan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa para terdakwa tidak keberatan terhadap kesaksian para saksi tersebut, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Menimbang bahwa para terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan: 1. Iwayan Yube, 2. Nela Karisma, yang semuanya berada di bawah sumpah dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: rekaman CCTV, 1 buah mesin skimmer, 1 buah chip kamera, ATM hasil cloning, 1 buah laptop, 1 buah HP, 1 buah mesin edisi, cetak koran rekening para korban, SIM card, dan juga SD card. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1 dan seterusnya. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1 dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan para terdakwa: 1. Ratna Rahmia, 2. I Gede Putra, 3. Kwek-Leng Ben tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratna Rahmia dan terdakwa I Gede Putra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kwek-Leng Ben oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa mesin skimmer, akta hasil elektronik, cetak koran bank, rekaman CCTV, chip kamera, HP, laptop dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa mesin edisi dikembalikan kepada saksi Iwayan Yube selaku manajer di beauty spa. 7. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 oleh Dwi Yuli Kusman Tias SHMH sebagai Hakim Ketua, Nailul Hidayah SHMH dan Zilvanovika SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Zainal Arifin SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Miftah Rosyana Dewi SHMH dan Muhammad Kharibul Umam SH sebagai penuntut umum dan para terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim Ketua Dwi Yuli Kusman Tias SHMH ditandatangani, Hakim Anggota 1 Nailul Hidayah SHMH ditandatangani, Hakim Anggota 2 Zilvanovika SHMH ditandatangani, panitera pengganti Muhammad Zainal Arifin SH ditandatangani. Demikian putusan ini kami bacakan. Apabila para pihak merasa tidak puas ya dengan putusan yang telah kami bacakan, maka saudara bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya, yakni upaya banding dalam jangka waktu 14 hari ke depan ya. Dan 14 hari itu dihitung mulai dari besok. Maka dari itu saudara harap mempergunakan waktu yang saudara miliki itu dengan sebaik-baiknya ya. Apakah semuanya sudah mengerti? Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan penuntut umum? Tidak ada ya. Bagaimana dengan putusannya? Diterima atau tidak? Pikir-pikir, baik. Dari kuasa hukum, bagaimana? Pikir-pikir yang mulia. Pikir-pikir juga, baik. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka dengan demikian sidang perkara pidana nomor 121-Pit.Sus-2019 garing Pengadilan Negeri Denpasar telah selesai dan ditutup. Sidang selesai. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.